Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Rina Pratiwi, SEMAK, dosen tetap Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Jakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendristek Dikti tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Lab Akuntansi Intermediate. Saya mengajar mata kuliah Lab Akuntansi Intermediate pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Lab Akuntansi Intermediate, yaitu mata kuliah ini memberikan mekanisme bagaimana menyusun dan melaporkan database laporan keuangan perusahaan yang diterapkan dalam transaksi dan studi kasus aktivitas enterprise dengan menggunakan aplikasi Accurate maupun software akuntansi Accurate online. Akuntansi Intermediate mempelajari konsep dan teknik penyusunan keuangan bagi setiap entitas bisnis, umum dan praktisi dalam lingkungan perusahaan. Tentunya program mata kuliah yang dirancang dapat memberikan knowledge, pemahaman di dalam menyusun serta mengelola keuangan siklus akuntansi bisnis menengah ke dalam aplikasi dan software akuntansi Accurate. Mulai dari pemaparan strategi dan perancangan fitur-fitur menu dashboard yang telah disediakan, menyusun database perusahaan, membuka referensi, kas dan bank, fitur penjualan, pembelian, fitur persediaan, aset tetap, aktiva, neraca, laba rugi, serta laporan keuangan. Melalui metode kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan dan menyusun laporan entry data keuangan, serta mampu mempertimbangkan dan mengadjust berbagai strategi metode dalam penyusunan laporan keuangan dengan software Accurate Akuntansi maupun Accurate Online. Di sini mahasiswa diajak untuk mampu mengakurasikan sebuah studi kasus perusahaan dengan menggunakan software dan aplikasi dalam praktik kerja menjalankan aktivitas perusahaan di dalam sebuah laboratorium komputer. Perkuliahan Lab Akuntansi Intermediate dilaksanakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning LMS Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Mahasiswa dapat mengakses perkuliahan, mengunduh materi perkuliahan, mengupload KPS, serta mengunggah tugas maupun ujian secara online. Sementara untuk diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dapat dilakukan secara langsung dan dalam kelas pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman yang nyata. Di antaranya ceramah interaktif, pembentukan kepribadian akhlak dan karakter peserta didik di dalam membangun pemahaman dan karakter langsung untuk sebuah aktivitas transaksi keuangan di bidang bisnis, jasa, dan lain-lain. Penerapan diskusi kelompok, kolaborasi dalam menyelesaikan studi kasus nyata, project based learning yang diimplementasikan ke dalam sebuah praktek komputerisasi, menyusun dan mengelola database, serta transaksi aktivitas bisnis enterprise. Adapun untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, mampu menyusun dan mengelola database perusahaan, membuka fitur referensi, menganalisis, menginterpretasi konsep, strategi, dan akuntansi transaksi pada bisnis enterprise. CPL 5 mampu menggunakan metode-metode yang digunakan dalam pengelolaan laporan keuangan, menengah, dan aplikasi software akuntansi sesuai kondisi perusahaan dalam pengambilan keputusan. CPL 7 mampu menyusun dan mengelola laporan keuangan intermediate di dalam mempertimbangkan aspek perilaku, penyusunan anggaran keuangan dalam rangka Sustainable Development Enterprise. CPMK 1 mampu menyusun database keuangan menengah intermediate
ke dalam siklus akuntansi bisnis dan jasa terkait pemahaman strategi dan fitur-fitur dashboard yang disediakan dengan software Accurate pada akuntansi intermediate. CPNK 2 mampu menyusun database perusahaan, membuka dashboard menu preferensi, mengelola kas dan bank, menganggaran penjualan, anggaran pembelian, persediaan, aset tetap, aktiva, neraca, laba rugi serta laporan keuangan ke dalam software akuntansi. CPNK 3 mampu mengelola operasional keuangan yang terjadi dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan pada siklus transaksi akuntansi keuangan lanjutan intermediate enterprise. Untuk media pembelajaran meliputi model atau RPS yang dapat diunduh melalui e-learning suite, PowerPoint, studi kasus, dan materi transaksi serta video pembelajaran. Assalamualaikum. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Lab Akuntansi Intermediate. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, seperti pertemuan minggu lalu, kita membahas terkait materi pembelian ya. Semuanya sudah membuat akun semua kemarin. Alhamdulillah sampai dengan transaksi daripada fitur-fitur yang ada di dalam menu dashboard Accurate ya. Jadi baik, hari ini kita masuk ke materi yang fitur penjualannya ya. Jadi kalau kita bicara terkait fitur penjualan Accurate intermediate, maka ini memang advance lanjutan namanya. Nah, advance lanjutan ini di mana memang kita perlu mempelajari dan membahas lebih mendalam terkait laporan keuangan itu apa seperti itu. Nah, kemudian bagaimana konsep daripada laporan keuangan tersebut diterapkan, kemudian juga implementasinya maupun fitur-fitur, item-item dan akun-akun yang di dalam perusahaan kaitannya dengan perusahaan dagang, bisa perusahaan enterprise, bisa perusahaan jasa dan kemudian manufacturing ataupun industri sampai dengan perusahaan UMKM dan ruang lingkup usaha kecil sekalipun ya. Jadi di sini akuntansi intermediate bisa kita terapkan di lingkup mana saja, di bidang apapun itu. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas terkait daripada pembelian, fitur pembelian sampai dengan data-data perusahaan kemarin, maka di sini memang kalau biasanya ada yang bermasalah terkait daripada problem apa langkah-langkah ataupun dampak yang biasanya dilakukan di dalam penggunaan software Accurate biasanya gitu ya. Jadi di ruang lingkup industri ataupun bisnis ataupun bisa kita contoh ambil di perusahaan misalkan ya PT atau CV, biasanya mereka kurang menggunakan fitur tadi. Jadi kurang bisa dalam menggunakan fitur sehingga nanti terkait penggunaannya itu bisa human error ataupun misalkan pemilihan daripada softwarenya, misalkan pemilihan softwarenya yang kurang original dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi maka di sini seperti minggu lalu kan kemarin kita sudah bahas ya, mungkin semuanya sudah sampai dengan transaksi pembelian. Jadi dari data-data perusahaan, kemudian kita kemarin sudah buat nama perusahaan sendiri, kemudian semuanya sudah punya akun semua ya kemarin ya. Jadi nama-nama akun kemarin itu bisa buat diskusi bareng teman-teman atau berdua-berdua nanti seperti itu ya. Jadi hari ini kita memang lebih difokuskan ke PT perusahaan baru ya. Jadi kita buat nama file perusahaan baru dengan database perusahaan baru. Jadi di sini sebelum Ibu masuk ke dalam pertanyaan nanti ada transaksi di sini, transaksi baru terkait nama data perusahaan baru ya. Ini ada petunjuk umum yang kemarin sudah kalian pelajari tentunya ya. Jadi bagaimana nanti implementasinya, maka di sini kalian perlu lihat di sini ada tugas ya. Ada tugas praktik ini, tugas praktik dengan nama baru, perusahaannya nama baru. Di sini berikut ini data informasi perusahaan PT Dahlan yang bergerak di komputer dan elektronik. Nah, nanti kita buat di dalam database sistem di komputer masing-masing. Nah, di sini ada nama perusahaan, katakanlah nanti ditambahkan boleh PT Dahlan misalkan enterprise ya, semuanya bikin nanti PT Dahlan enterprise. Nah, kemudian untuk kita mulai nanti gitu ya, sebelum Ibu memulai nanti di sini, boleh kalian kalau ada pertanyaan dari minggu lalu terkait daripada yang kita pelajari dari awal sampai dengan hari ini, boleh kalau mau ada pertanyaan silakan bertanya dulu, baru kita masuk ke praktik seperti itu. Karena kalau sudah masuk praktik nanti langsung mengumpulkan tugas kan seperti itu ya.
boleh terkait daripada ruang lingkup dalam akuntansi akurat intermediate. Silakan. Ada pertanyaan barangkali, silakan. Boleh rahasia. Baik, silakan. Sebutkan nama dan NIM-nya. Dengan Ibu. Ya, boleh berdiri, boleh duduk, Iya. boleh. Ini bertanya, jadi bagaimana rekonsiliasi data keuangan diimplementasikan pada software akuntansi dan juga bagaimana penerapannya di perusahaan intermediate, apakah ada kendalanya? Oh, baik. Jadi kalau software akuntansi ini diterapkan di dalam akuntansi intermediate ya, dalam perusahaan manapun bisa, jadi di industri bisa. Biasanya itu kita ambil contoh di perusahaan lembaga keuangan, misalnya di perbankan. Nah, kalau di perbankan itu biasanya kan pada saat kita menggunakan software Accurate itu, kadang-kadang ada kendala. Kenapa tidak cocok atau tidak sesuai dengan software akuntansi atau Accurate yang digunakan di dalam implementasinya terkait daripada saldo nilai yang tidak sesuai gitu. Karena apa? Mungkin ada salah pencatatan atau mungkin misalkan ada yang belum masuk ke dalam database gitu ya, yang pada saat kita lihat di saldo sebenarnya gitu ya. Karena saldo data yang sebenarnya di perusahaan itu biasanya dia menggambarkan yang keadaan sebenarnya. Nah, ketika kita masuk ke dalam sebuah sistem kebutuhan software yang digunakan oleh lembaga keuangan, maka kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan tadi, sehingga ada pada saat misalkan contoh kita import data atau pada saat direct access ya, kalau direct access itu nggak support gitu, karena tidak sesuai dengan aspek program yang diimplementasikan di dalam sebuah laporan keuangan perbankan itu gitu. Jadi harus menggunakan software lain seperti itu. Nah, kendalanya itu sendiri yang kedua yang mungkin, nah yang kedua itu kendalanya itu sendiri biasanya untuk ruang lingkup di perbankan, maka perlu adanya terkait daripada solusi-solusi tentunya kendala-kendala yang dihadapi oleh para penggunanya, baik itu di bagian keuangan maupun di bagian tim lapangan survei, karena mereka biasanya itu kurang adanya pemahaman maupun penggunaan secara rutin gitu terkait daripada softwarenya gitu, sehingga kendala-kendala yang mereka kurang rutin tadi itu menyebabkan kadang-kadang ada masalah dan dampak tidak teratur dan tidak mereka itu tidak terbiasa dengan menggunakan software gitu, dan tidak sesuai kebutuhan tadi. Nah, atau misalkan dengan yang lain, misalnya contohnya ada lagi masalah dia bisa ganti-ganti akun gitu atau software yang digunakan di perusahaan gitu, karena kalau lembaga keuangan biasanya dia menggunakan satu gitu, software akuntansi. Jadi kalau ketika mereka diperbaharui atau mengganti dengan aplikasi yang lain, itu berdampak pada semua program yang ada di aspek program maupun yang ada di database perusahaan itu sendiri, apalagi di lembaga perbankan yang sangat sekali seperti itu. Jadi kendalanya bagaimana cara untuk mengatasi itu sendiri, ya tentunya dengan cara ya kita harus rajin maupun rutin dalam menggunakan aplikasi gitu, dalam menggunakan rutin dalam penerapannya, penggunaannya, kemudian membuka fitur-fitur tentunya. Yang kita ketahui, seperti yang kita ketahui kemarin dari awal kita belajar dari pertemuan pertama sampai dengan hari ini, maka di pertemuan pertama itu kan fitur-fiturnya itu sendiri ketika kita buka, kita masuk, misal contoh ya, kita masuk ke script, contoh masuk ke script di dalam browser, boleh dengan menggunakan Chrome atau dengan menggunakan Mozilla, boleh silakan. Kemudian pada saat kita masukkan tadi kan kita bisa pilih dengan misalkan freeware bisa, kan banyak kan freeware yang tersedia di internet dan lain-lain ya. Nah, freeware itu bisa mereka kalau masuk ketikan daripada scriptnya gitu, daripada akun tadi kita buat nama akun, masuklah nanti kan ke data baru perusahaan. Nah itu ada jangka waktu, kalau freeware itu kan nggak bisa kita ini, ada batas waktu yang memang dari PT Accurate-nya untuk menggunakan fasilitas itu gitu, misalkan hanya 15 hari seperti itu atau berapa hari gitu ya, karena itu kan free sifatnya. Nah, namun kalau pada saat human misalkan terjadi akses direct yang salah tadi, misalkan tidak tersupport dan lain-lain, ya itu perlu memang kita ada kerjasama mungkin dengan PT Accurate biar tidak terjadi problem itu tadi. Nah, jadi kalau kita sudah tahu pelajari terkait daripada menu-menu tadi, misalnya yang pertama tadi kita mau buka pengaturan settingnya ya, pengaturan setting. Pertama kali kita buat data-data perusahaan. Ini contohnya kan ini data perusahaan ya kan. Ini data perusahaan. Nah, data perusahaan ini nama perusahaan, di sini ada level distribusi, bidang usaha telepon. Nah, ini semua diterapkan
kesempatan baik di lembaga perbankan maupun di bidang manapun begitu. Jadi semuanya itu memang harus satu-satu itu tidak boleh tertinggal di pencatatannya. Jadi kalau misalkan ada pencatatan yang tertinggal atau kurang cocok sesuai harus segera direvisi, harus segera dilakukan perubahan ataupun pembaruan seperti itu. Berarti gimana? Iya, cukup itu. Terima kasih. Ya, cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Yang ini ya. Boleh kalau mau berdiskusikan dia juga lebih mendengar lagi karena dia ada. Boleh Bertanya Ibu, ya. Mas Alisa Apriani dengan Ibu 35203. Sini Lisa mau bertanya, apa resiko jika hak akses atau user akses itu tidak dibatasi dengan baik dalam software akuntansi? Ya, tentu ya, baik, terima kasih. Jadi memang user jika tidak dibatasi, memang terjadi human error nanti bisa jadi karena memang harus ada itu tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang harus ada kerjasama biasanya dengan BPI Akhirat langsung untuk flow-nya ya, penyimpanan database biasanya jangka waktu berapa tahun ada MOU dengan sehingga nanti dibuatkan database flow-nya seperti itu berapa tahun. Nah itu nanti untuk kapasitas dan fasilitas untuk mahasiswa maupun semuanya nanti sudah di baik itu bukan hanya dibatasi, namun nanti memang tersedia yang memang sesuai kapasitas yang memang dibutuhkan gitu, jadi tidak terjadi dan kemudian penyimpanan juga tidak akan hilang kalau misalnya kita selalu rutin membackup ya data-data begitu, jadi memang harus ada backup seperti itu hampir sama tadi, jadi memang itu human error dan lain-lain itu bisa terjadi karena adanya ini kurang identifikasi ya, evaluasi terkait daripada data-data tadi gitu, data-data perusahaan yang mana yang sudah masuk, yang mana belum, misalkan data perusahaan yang memang belum dicatat gitu ya, kemudian tidak membackup, nah itu bisa menyebabkan ya itu ketika kita kehilangan data berarti ada data yang tidak tercantum ataupun tidak sesuai, misalnya transaksi salah satu saja transaksi yang tidak tercantum otomatis dari laporan laba rugi dan report laporan keuangannya yang tentu berbeda dengan hasilnya. Begitu, pastinya sudah berbeda dan nilai akhir saldo itu pasti berubah, beda saldonya ya kan. Jadi sebetulnya simpel menggunakan Accurate Online itu sangat simpel sebetulnya. Jadi kita hanya mempelajari terkait ya gitu jadi ya. Sudah jelas mungkin ada lagi? Ya, Ibu lanjutkan. Jadi fitur-fiturnya itu sangat sederhana sebetulnya. Jadi kalau kita lihat itu hanya ada fitur daripada setting perusahaan ya, kas dan bank, kemudian itu ada buku besar, pembelian, penjualan, dan teksnya memang ini teks dan kemudian report laporan. Nah, pada saat kita masuk ke menu masing-masing dashboard tadi, maka kita harus mengisi preferensi dulu tentunya. Dan preferensi itu kenapa dibutuhkan? Karena kita harus mengetahui aspek program apa yang akan kita implementasikan di dalam sebuah kebutuhan perusahaan masing-masing bidangnya tadi, bidang apa? Misalnya kita masuk ke bidang industri, kalau kemarin kan kita membuat di kelas ya, di semuanya itu bikin dengan PT sendiri ya, usaha sendiri. Nah, itu manajemen usaha sendiri. Itu bisa sampai dengan usaha UMKM itu bisa, yang kecil pun bisa. Jadi kalau hari ini kita nanti buat sama ya. Jadi kita buat database-nya, nama perusahaan baru dengan nama akun yang baru semuanya. Kalau yang belum nanti ikuti, yang belum sempat bikin akun karena memang kemarin tugas kemarin ya, kita silakan nanti. Nah, kemudian setelah masuk ke akun karena ini kita menggunakan freeware ya. Jadi memang ada masih bisa digunakan nanti ketika selanjutnya mungkin sudah tidak bisa gitu karena kita kan tidak yang kerjasama langsung dengan Accurate. Nah, namun memang bisa jadi kalau kita sudah bekerja sama juga sebetulnya dengan Accurate ya Accurate. Namun untuk sarana prasarananya kadang-kadang memang harus diimplementasikan secara langsung seperti ini maupun sederhana. Jadi memang harus dipraktikkan langsung dulu baru bisa diterapkan sehingga terkait daripada nama database mahasiswa dan dosennya kalau misalkan belum ini kita masih untuk praktik sederhana dulu gitu sementara memang manual gitu seperti ini. Nah kemudian nanti baru tapi tetap kita sudah masuk ke dalam Accurate Online gitu, ada nama database perusahaan tapi tidak disimpan code di dalam memang Accurate-nya gitu. Memang tapi ada yang sudah juga ya seperti itu ya. Jadi memang disesuaikan dengan kapasitas daripada tingkatan mahasiswanya juga. Jadi kalau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan lain-lain ya. Jadi nanti kalau untuk misalkan sudah ini bisa nanti langsung kalau sudah pada saat puas nanti kalau mau langsung praktiknya nanti melalui database di
dia nanti dikumpulkan dengan yang ada saja saudara aja. Karena kadang-kadang nanti ketika kita masuk ke dalam database tidak tersimpan gitu. Kalau sudah masuk di database itu kok nggak bisa ke email ya Bu gitu ya. Kadang-kadang kan ibu ini sebagai dosen menunggu nih misalkan sudah semua mengumpulkan sudah kan katanya sudah masuk by accurate, tapi kan itu harus dipastikan karena kita dari sistem learning, jadi learning management system, migrasi ke learning management system ya laporannya ada di accurate kan kita harus menjaga terkait dengan sistem yang ada di kampus gitu. Jadi memang boleh kalau memang bisa dimigrasikan nanti pada saat UTS atau UAS atau UAS nanti ataupun tugas nanti boleh, kalaupun tidak juga nggak apa-apa sampai dengan yang kita bahas saja yang sekarang ini ya, sampai dengan manajemen penjualan dan sampai dengan report laporan dan di apa namanya disimpan manual aja di PDF nanti dimigrasi ke dalam LMS, bisa sederhana aja ya. Nah jadi itu seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Silakan Amelia, silakan kalau mau berdiri silakan nama dan dirinya. Perkenalkan, saya Amelia Dewi. Iya. 23230124. Ya baik. Ibu izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika software akuntansi tidak bisa dijalankan karena filenya rusak? Oh iya, jadi kalau misalnya ya baik, terima kasih Amel. Jadi kalau seandainya filenya itu kita memang harus backup, makanya memang tidak boleh terjadi kesalahan dalam pencatatan. Jadi kalau misalkan softwarenya itu biasanya berarti kan sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tadi ya, human error itu bisa terjadi, backup yang tidak secara rutin gitu ya. Maksudnya kita harus identifikasi kira-kira apa sih masalah problem daripada software yang human ini tadi ya, misalnya yang terjadi kesalahan tadi. Nah, ketika kita melihat ternyata memang daripada aspek programnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan itu gitu, daripada PT-nya gitu, dari perusahaannya ataupun dari bidang usahanya nggak cocok dia. Jadi ketika masuk di apa namanya di dalam dashboard ataupun di menu data menu dan lain-lain, fitur-fitur misalkan fitur pajak, misalkan terkait dengan pembelian dan penjualan. Nah, mereka itu mungkin berbeda gitu. Nah, makanya tidak support dan lain-lain gitu ya. Seperti itu barangkali. Jadi memang bagaimana cara mengatasinya, memang kita perlu adanya itu tadi kembali lagi mungkin memang harus rutin ya seperti itu. Dan pemilihan daripada aplikasi. Kalau ini kan kita maksudnya software akuntansi apa namanya accurate ya, jadi online maksudnya sekarang. Nah kalau yang aplikasi dengan software akuntansi bisa juga diinstalasi, jadi instalasi. Nah itu harus memberi mungkin original gitu, sehingga nanti memang bisa tetap digunakan dan bisa apa namanya selaras dengan kebutuhan daripada setiap industri gitu ya. Nah, kita contoh lagi terkait daripada rekonsiliasi data perusahaan ya, data-data perusahaan apalagi di PT atau perusahaan lain itu memang kita perlu terus sesuaikan gitu. Jadi data-data perusahaan gitu ya, rekonsiliasi yang tidak cocok, yang tidak sesuai, yang belum dicatat itu harus segera dilakukan revisi ataupun perbaikan sehingga tidak kesalahan pencatatan dan human tadi ya. Jadi seperti itu ya Mel. Ada lagi mungkin? Sudah cukup ya? Oke, mungkin ada lagi mungkin pertanyaan yang lainnya, silakan kalau ada lagi. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita langsung masuk ke praktik ya. Kita praktik. Nah, baik ini tugas yang hari ini. Kalau minggu lalu kita masuk ke tugas yang lalu itu kan bidang usaha sendiri, bidang usaha kecil, menengah gitu ya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam PT. PT kita samakan saja semuanya dibuat ya. Kalau belum ada, siapa yang belum punya akun? Ada ya? Ada dua yang belum ya? Ya, ada dua yang belum bikin akun. Silakan dibuat namanya, dibuka browsernya ya. Bisa melalui Chrome, bisa melalui Mozilla. Yang lain sudah ada semua? Sudah? Oke, dibuka dulu browsernya. Sudah? Sudah. Kemudian diklikkan accurate.id. Accurate.id. Kemudian tampil login. Yang lain sudah? Sudah ya? Ini sudah punya akun ya Amel ya? Sudah ya? Langsung dibuka akunnya, yang sudah punya akun langsung dibuka ya. Akunnya ada? Oh, password. Yang kemarin tadi dikerjakan ya? Password bikin lagi aja dengan email lain bisa. Jadi buat email baru kemudian masuk lagi. Karena kalau misalkan yang menggunakan email yang lama biasanya tidak bisa. Ya. Nah ini masuk dan dibuat emailnya, kemudian passwordnya apa?
usahanya komputer elektronik. Terus untuk metode biaya persediaannya Bu, Metode persediaannya rata-rata bisa kita gunakan rata-rata average ya, average cost method. Maksudnya harus sesuai dengan ini ya. Kalau sesuai email, ya. Udah bisa. Langsung bilang lagi aja ya punya cara. Masuk melalui Google bisa. Pun boleh data sekarang boleh dilihat. Mungkin ada yang tersimpan, Oke, kalau ini udah ya. Lagi menunggu ya terkait perusahaan enggak ya? Sudah nih, distributor. Udah ya. Kalau kok aku masukkan logonya. Logo usahanya boleh logo usaha kita sendiri, boleh PT Gambaran. Oh, masih bikin baru lagi di mana? Oh iya, ini baru. Semua tapi bilang passwordnya, tapi nggak apa-apa email baru. Jadi nanti ada dua nama database. Ya, Baik, sekian video pembelajaran pada mata kuliah Lab Akuntansi Intermediate pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.